Oke, Pak Trik, mohon kira-kira pencerahannya terkait dengan proses hukum dalam perkara pidana. Ya. Itu seperti apa dalam cara membuat laporan polisi, setelah laporan polisi apa-apa yang dilakukan, penyelidikan itu juga seperti apa, dan gelar perkara juga seperti apa, penyidikan seperti apa, sampai orang dinyatakan tersangka dan dilimpahkan ke pengadilan. Mungkin bisa diberikan pemahaman, penjelasan, karena kan rata-rata terlapor ini saya lihat bukan seorang advokat ataupun bukan seorang orang yang mengerti hukum, tapi betul. Masyarakat gitu loh. Dia langsung menjustifikasi itu palsu gitu tanpa adanya putusan pengadilan. Nah, mohon diberikan pencerahan. Bila seseorang warga negara merasa dirinya dirugikan oleh suatu tindak pidana, karena pengertian tindak pidana itu kan kadang-kadang samar ya. Penipuan sama wan prestasi sama penipuan itu kan sangat tipis ya. Sehingga kadang-kadang itu kan lihat dari kacamata mana, itu mengakibatkan masyarakat itu sering terbentur. Iya. Jadi masyarakat merasa setiap orang pun boleh dia melaporkan ke polisi, kan gitu kan. Setelah dia laporkan, tentu di sana itu ada tim daripada, misalkan kalau Krimum ada tim dari Serse Krimum itu akan interview, melihat kemungkinan kasusnya ini cukup unsur apa tidak dilaporkan. Memang itu bagus ya, penyaringan sebelum dibikinkan suatu LP. Namun kalau pribadi saya tetap mengharapkan laporan apapun itu diterima agar masyarakat tidak kecewa. Selanjutnya setelah diteliti, bila ini adalah perdata, disuratin ya bahwa laporan saudara ini sebaiknya ke Pengadilan Negeri Bekasi atau Bogor atau Tangsel dan sebagainya. Sehingga masyarakat sekarang bilang percuma ke sana itu dipersulit lah, ditanya-tanya ini, ternyata saya nggak bisa lapor, itu banyak terjadi. Nah, itu adalah urusan internal daripada Polri. Setelah dilaporkan, tentu itu akan naik kepada Bin-Ops kan gitu. Nanti dilihatlah apa ini wewenangnya daripada Polres atau Polsek atau apa segalanya atau unit mana yang nanganin. Kemudian pasti ada sprindik, sprintlead kan gitu kan. Nah, sprintleadnya itu kan ada penyelidikan. Setelah penyelidikan itu kan memenuhi unsur kan naik menjadi penyidikan. Setelah penyidikan memenuhi unsur P21 baru limpahkan ke pengadilan sidang. Memang sering sekali kan suatu LP sampai sidang itu kadang-kadang itu bisa bertahun-tahun tidak bisa sidang. Ya kita memaklumi penyebabnya ya. Kira-kira apa? Penyebabnya kan sebenarnya bebannya penyidik itu kan sangat besar. Karena Buktinya seorang penyidik gitu ya? itu kan mungkin kasus yang dia harus tangani itu mungkin ada 50 atau 60. Dia udah nggak punya waktu. Masyarakat yang melapor tiap hari datang terus gitu. Karena dia menyidikin suatu kasus itu kan pasti beruntun ya. Harus cari barang bukti, harus periksa saksi, harus dilihat besok pagi pemeriksaannya itu pertanyaan apa yang bisa kita mau fokus ke sana. Yang satu-satunya yang diharapkan apa? Memperbanyak penyidik semaksimal mungkin. Kan gitu. Kemudian agar perkara ini tidak seperti kereta api Jakarta Bandung pulang pergi kan, sebaiknya begitu mulai penyidikan itu melibatkan JPU, sehingga begitu tak itu tidak ada lapis 19 langsung P21 langsung ya. Nah itu menurut saya yang terbaik begitu, jadi langsung koordinasi itu sama dia itu efisien dan itu akan menjamin lah ya kasus laporan itu paling 2 bulan itu sudah naik sidang kan gitu. Terutama kalau sebetulnya ya kalau di piring ya pidana ringan itu sebetulnya nggak perlu dilimpahkan ke jaksa kan, itu langsung aja sidang kan gitu kan, karena itu kan tipiring kan gitu kan, ancaman hanya apa pendeguran atau denda dan sebagainya, tapi kadang-kadang kan tetap harus sidang dan sebagainya. Ini kan ada suatu pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, pasal 32 dan 35 yang ancaman pidananya 9 tahun. Kalau pasal pencemaran baik 2 tahun, itu sudah dilaporkan. Nah, kalau ancaman pidana pasal 9 tahun berarti dia di atas 5 tahun. Apakah perkara tersebut terhadap tersangka, contohnya tersangka di sini wajib ditahan atau tidak? Karena mereka bilang ini adalah pencemaran nama baik. Tapi kita lihat LP-nya ada pasal 32-nya. Yaitu tentang memperoleh bukti yang tidak sah secara didapatkan secara tidak sah gitu. Betul. Nah, jadi gini. Soal menahan tidak menahan itu kan subjektivitas daripada penyidik ya. Memang menurut saya sebaiknya
di KUHP yang baru ini juga saya memberikan saran, Iya. sebaiknya tidak serta-merta orang itu harus ditahan. Hmm. Kita akan melihat Hmm. kalau seseorang dia tidak mungkin melarikan diri dan dia tidak mungkin mengulangi perbuatannya Hmm. dan dia sudah ada jaminan kuat, Hmm. terutama yang sekarang sudah dianjurkan kepada Komisi 3 kan gitu kan, tim, Hmm. bahwa ada jaminan daripada advokat bahwa orang ini supaya tidak ditahan, sebaiknya nggak ditahan. Namun terhadap orang-orang yang diperkirakan Iya. akan mempengaruhi opini masyarakat, wajib ditahan. Hmm. Karena orang itu sangat bahaya kan. Oh, Karena sekarang kan pertimbangannya no itu ya? viral no justice kan. Hmm. Orang itu kalau punya hubungan yang sangat kuat dengan media, Hmm. tertentulah media kan tidak semuanya nggak baik ya. Tapi kan tentu kan media itu ada berita kan semua juga ingin naikkan kan. Tidak mungkin ada media tidak Iya, mau naikkan kan. Iya. Iya. Akhirnya itu menjadi no viral no justice. Akibatnya apa bilang? Kalau kita bikin LP nggak gandeng wartawan, nggak mungkin jadi kita punya LP. Nah itu yang keliru kan. Tetapi yang dalam hal ini misalkan seseorang itu bahaya, orang ini masanya besar sekali kan gitu kan. Wah dia bisa menghasut masanya melakukan sesuatu gerakan. Orang itu wajib ditahan dan segera bahkan bukan ditahan ya, ditangkap, ditahan. Itulah pertimbangan subjektivitas daripada Iya. penyidik ya. Kalau misalkan seseorang, menurut saya kan, si A ini mantan menteri, Iya. kan gitu kan, dia orang sangat cukup, keluarganya terpandang, ya kan? Kemudian dia tidak mungkin bisa ngulangin lah, dia sekarang udah mantan, tidak mungkin kan. Untuk apa dia ditahan? Hmm. Menahan seseorang merampas kemerdekaan itu kan mengakibatkan mempermalukan dia di depan umum. Hmm. Bila nanti dia itu dinyatakan bebas oleh pengadilan, terus gimana? Paling-paling kan menuntut ganti kerugian Iya. dengan putusannya Permen Kumham kan berapa saya nggak tahu itu yang bisa diganti, sangat minim sekali. Tapi kan malunya itu udah nggak bisa diganti. Kan lebih baik apa? Ya udah, sementara yang tidak membahayakan jangan ditahan. Setelah inkrah baru ditahan. Nah, itu untuk mencegah bila ternyata itu tidak terbukti bahwa dia tidak dipermalukan. Iya. Kan? Seperti ada satu hal yang menurut saya tidak pada tempatnya. Saya lihat akhir-akhir ini setelah tahun 2018, saya perhatikan di setiap instansi, setiap tersangka itu kan pasti diborgol, Iya. pasti dipakai baju tahanan. Itu kan sebenarnya mempermalukan yang bersangkutan. Itu tidak layak. Bagaimana seseorang kan seperti seorang dosen, apa dia itu mau lari mau mukul orang kan tidak mungkin. Kenapa harus diborgol? Seorang cewek yang lemah lembut gitu kan, masa diborgol? Dipakai baju tahanan. Perhatikan kan waktu kita sidang, baju tahanan selalu bilang kan tahanan kejaksaan negeri mana kan gitu. Iya. Padahal dia itu kan tahanan hakim. Iya. Nggak punya wewenang dia kasih rompi menteri tahanan Karena kejaksaan. sudah dilimpahkan. Iya ya, kan, Iya. tapi tetap aja kan datang itu kan semua diborgol, kemudian pakai baju tahanan dari kejaksaan ini, tahanan dari KPK, tahanan dari apa kan gitu kan. Itu udah keliru semua. Begitu dilimpahkan kan wewenang hakim. Nah inilah yang harus kita koreksi. Makanya Janganlah. ada istilah memanusiakan manusia gitu ya. Karena kini kita kan praduga tak bersalah kan. Jadi seseorang belum dijatuhin vonis, meskipun kita yakin dia itu penjahat, tapi karena hukum kita ada praduga tak bersalah, kita hormatin hak dia. Kalau sudah inkrah, monggo detik itu juga langsung ditahan atau mau diapain terserah. Nah, menurut saya itulah harus kita melakukan suatu koreksi supaya apa? Masyarakat itu kadang-kadang bilang kan supaya dia kapok, supaya tidak terulang. Di dunia ini, kejahatan di seluruh dunia, ancaman hukuman mati pun seperti Singapura, bawa dulu Malaysia ya, ke heroin 3 gram aja hukuman mati, gantung kan. Tapi tetap orang kan nekat kan. Iya. Ancaman hukuman apapun orang berani melakukan kejahatan. Kejahatan ini hanya bisa diatasi apa? Adalah suatu pendidikan supaya tahu bahwa kalau melakukan kejahatan itu memalukan. Itu baru bisa menghilangkan daripada meminimais kejahatan yang terjadi. Nah, kalau dengan cara mempermalukan seseorang dan sebagainya tidak akan mendidik dan kejahatan itu akan terulang terus, tidak akan berhenti dan makin gila. Mereka makin mencari cara bagaimana menghindar. Oke.
Terus pemikiran-pemikiran seperti ini, contohnya ya berarti kan tujuan daripada pidana itu sifatnya kan ultimum remedium. Iya, Pidana adalah upaya hukum terakhir dalam suatu perkara. Nah, tapi kan yang menjadi persoalan adalah ketika perbuatan pidana itu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengkriminalisasi orang yang memang dia mengatakan tidak melakukan perbuatan itu, seperti halnya tuduhan ijazah palsu gitu. Iya. Dijawab, saya tidak melakukan pidana, itu bukan palsu, tapi tetap dipaksakan itu harus palsu gitu. Nah, terus terkait dengan hal itu, nasihat, masukan, dan pendapat Abang atas kasus ini seperti apa? Nanti akan dijawab di segmen terakhir kelima. Ya.